Belum tentu solat kita, istighfar kita, belum tentu lagi puasa kita diterima oleh Allah. Tetapi satu amalan yang tidak ditolak oleh Allah walaupun dilakukan kerana terpaksa, walaupun dalam keadaan tak khusyuk, iaitu selawat kepada Nabi SAW. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya-kaya. Saya punya sakit nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syadzili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amal al-akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syadzili. Beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum habib, antum kiai, tugasnya mendewasakan umat, bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan izalati faqrin atau maradin, liqada'i hajatin, sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain, syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Jangan hanya urusan dunia. Tugas kami itu Bapak Ibu, ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika dulu pernah mengajarkan kalau kamu sakit sholawat itu belum selesai, masih koma, harus diteruskan. Coba lihat sholawat tibil kulub. Yang pertama kulub atau jasad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tibil kulub, kulub dulu, baru nanti abdan, baru nanti absor. Karena kolbu urusannya akhirat, badan urusannya dunia. Akhirat dulu, ya. Nah, utang kita kepada Allah dan Rasul lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah itu kalau mau naik pangkat. Tapi kalau mau kayak kemarin-kemarin nggak apa-apa, sholawat biar bayar utang, itu ada ijazahnya, boleh. Ini disebut sholatul awam, sholat orang awam. Orang yang baca salawat kepada Nabi, kata Rasul, laki perempuan, melainkan Allah suruh malaikat di langit yang udah mati nih, ahli salawat, hai malaikat, turun cepetan ke kuburannya, mintain ampun kepada aku di dalam kuburnya untuk orang itu, bahagiakan dia sampai hari kiamat. Ahli salawat. Apalagi kita punya kebutuhan, dosa banyak, rizki pas-pasan, hajat banyak, betul? Jadi kunci kesuksesan itu ada sama salawat, Bu. Sampai dalam riwayat, orang yang salawat, tuqda hawaijuhu, Allah akan penuhi hajat-hajatnya. Orang yang baca salawat, Pak, hajatnya, kita punya hajat kan banyak nih, minta sama Allah kan banyak. Lewat salawat, itu hajat akan dipenuhi. Bahkan sholawat itu mampu merangkum keinginan yang kita tidak bisa sebutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sholat kan doa sama Allah, kita minta kepada Allah. Permintaan kita banyak enggak? Banyak, kita nggak bisa ngitung, Pak. Nggak bisa ngitung, banyak kita nih, ya. Dengan sholawat itu semuanya dirangkum oleh sholawat, segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Hajat kita dipenuhi, dosa diampuni, Masya Allah. Keinginan kita dikabulkan, sumpah-sumpah hilang. Ini sholawat, Pak. Ini sholawat. Jadi sholawat itu
bukan saja barometer daripada sebuah mahabbah, tapi salawat itu memberikan keuntungan baik dunia maupun akhirat. Minggu sebelum ke sebulan sebelum kematian, dia koma sekejap. Memang doktor sahkan dia tak boleh respon, dia tak dengar, dia koma sekejap. Tapi dalam tempoh dia koma, dan ada video tu untuk keluarga je lah, dan video tu saya tengok. Non-stop. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Mulut tak berhenti. Dan kadang tak sedar waya-waya tu, dia macam ni. Allahumma salli. Allahumma salli. Kepala boleh bergerak. Gerak sikit. Selawat non-stop. 24 jam selawat non-stop. Tak berhenti. Kalau orang yang sedar pun tak mampu selawat 24 jam. Non-stop selawat. Non-stop. Saya tengok video tu menangis lagi. Menangis. Sebab kami sempat untuk solat jenazah. Sampai dekat surau dah penuh orang. Dan ahli keluarga buka. Masa tu kan kain kafan dah tutup wajah. Tapi buka untuk saya, untuk suami tengok. Saya macam tak cam. Padahal kami makan sama, saya pergi rumah, pergi pantai sama. Sebab kulit dia bukan cerah putih. Tetapi jadi putih bersih. Macam saya kata, wah ke ni? Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu, Masya Allah. Lepas dia dah sedar daripada koma, anak cucu tanya, Baba, panggil Baba. Baba masa koma itu tak pergi selawat. Sekarang tak nampak pun selawat. Saja anak-anak cucu, gurau-gurau, isi gurau. Rupanya amalan arwah ni setiap hari selawat tidak kurang. 3,000 sehari tidak kurang. Dan ahli keluarga tak perasan dia punya amalan tu. Maksudnya tak tahu macam mana, tetapi itulah yang bila ditanya, macam mana Baba masa koma boleh selawat tak berhenti? Dah ujung usia. Isteri, anak tak perasan itu amalan ayah. Dia kata paling kurang selawat 3,000 kali sehari. Dia isi koma tak tahu berapa lama. Lepas tu isteri ni, sebab saya duduk sebelah isteri, duduk lama. Isteri ni cakap tu, Ustazah, Wak ni suami yang baik sangat. Lepas tu Besan pula cerita. Besan perempuan. Sebab kami duduk satu bilik. Duduk cerita pasal arwah ni. Ustazah, saya menyaksikan yang arwah ni suami yang terbaik. Macam mana? Besan duduk cerita. Dia sangat suka puji isteri dia ni. Bila masak, sebab Besan kan? Besan pula rapat. Bila masak, dia puji isteri dia macam apa? Sedapnya lah. Sedap. Hampir setiap mulut tu, sedap. Kalau pergi kedai, dia kata pergi restoran Ustazah, kami ni selalu pergi travel sama-sama, sampai Jepun sama-sama. Pergi travel, dia kata Ustazah, pergi travel. Makan sedap macam mana pun, dia memang akui sedap. Tapi sedap lagi, contoh nama isi dia Siti. Sedap lagi kalau Siti masak. Betapa dia tu sangat menyanyi dan tunjuk. Dan dia kata Ustazah, masa pergi Jepun, ni Besan cerita ni. Masa pergi Jepun, isteri ni, Besan saya ni tak boleh nak telan makanan. Bukan Jepun, masa tu pergi China. Dia orang selalu travel sama-sama. Pergi China, isteri tak boleh telan. Tahu tak apa yang Wak ni buat? Wak ni pergi restoran, minta izin tumpang dapur, masak makanan untuk isteri. Luar biasa, luar biasa. Ada satu kisah menarik. Ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ada seorang ulama namanya Al-Wahidi. Beliau itu pernah ketemu seorang pemuda ini agak misterius dan agak aneh. Kenapa? Karena pemuda ini ketika haji itu selalu baca sholawat. Waktu tawaf baca sholawat. Waktu sa'i baca sholawat. Waktu wukuf baca sholawat. Oleh Syekh ini kemudian ditegur. Wahai pemuda, setiap tempat itu punya zikir dan wirid masing-masing. Tawaf itu aja doa khusus. Sa'i ada doa dan wirid khusus. Ketika wukuf juga sama. Kenapa engkau kok selalu mengisinya dengan sholawat? Tidak dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemuda ini mengatakan, wahai Syekh,
Saya membaca sholawat ini karena punya latar belakang. Apa latar belakangnya? Saya berangkat haji ini bersama bapak saya. Dan dulu perjalanan haji tidak seperti sekarang. Butuh waktu cuma 1 hari. Kalau dulu berbulan-bulan karena naik unta, ada yang jalan kaki. Saya membaca sholawat ini, kenapa? Karena saya berangkat haji ini bareng dengan bapak saya. Di tengah perjalanan, bapak saya sakit. Ketika bapak saya sakit, bapak saya sampai meninggal. Dan yang lebih menyedihkan saya, ketika saya memandikan bapak saya, ingin mengubur bapak saya melihat membuka kain kafannya, wajahnya seperti orang gosong, wajahnya hitam kelam. Saya menangis. 1, menangis karena bapak saya meninggal, tidak sampai haji. Nomor 2, saya menangis. Begitu hinanya bapak saya, sampai Allah menghinakan dia sebelum masuk liang lahat. Dalam kondisi yang sangat sedih itu, kemudian pemuda ini tidur. Ketika tidur, di dalam mimpi itu dia ketemu dengan seorang yang sangat tampan, pakai baju putih, pakai kesurban hijau. Dan ketika kemudian bertemu dengan laki-laki tersebut, laki-laki ini mengatakan, wahai anak muda, bapakmu ini melakukan dosa. Yang kalau melakukan dosa ini, Allah menghinakan dia sebelum dia meninggal. Apa itu? Bapakmu ini ahli memakan riba, ahli nggak naruh duit, kalau kata orang sekarang. Dan Allah akan menghukum orang yang memakan riba sebelum dia masuk kubur. Cuma ayahmu punya keistimewaan 1. Nah, ini kalau bisa kita amalkan bagi kita yang dosa bertumpuk-tumpuk ini. Bapakmu ini punya 1 kebiasaan. Apa kebiasaannya? Dia tidak pernah tidur kecuali sebelum dia memejamkan matanya, dia membaca sholawat 100 kali kepadaku. Pemuda ini langsung bangun. Ketika bangun, dia buka lagi kain kafan orang tuanya. Ternyata yang asalnya hitam lebam, kemudian menjadi bersinar. Sejak saat itulah kemudian pemuda ini tidak pernah lepas dari baca sholawat. Bahkan ketika haji pun, setiap dimanapun juga tidak lepas dari sholawat.